حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, masyarakat lingkungan kita, semuanya diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa selalu melakukan amalan-amalan soleh di dalam kehidupan ini. Itu tentunya harapan kita semua, doa kita semua, munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang lurus. Sebagaimana doa kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami, arahkan kami di jalanmu yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat dan juga bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Munajat kita dalam suratul Fatihah dan munajat yang kita selalu harapkan ini, keinginan yang ada dalam hati kita ini tidak akan terwujud, tidak akan bisa Allah kabulkan jikalau kita sendiri tidak mau berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan yang baik tidak akan terwujud
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pun mungkin ada di antara manusia yang mereka jarang ibadahnya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mempunyai kehidupan yang mapan, kehidupan yang baik, jangan lalu kita berbangga hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang Allah titipkan kepada kita itu merupakan nikmat dari Allah ataukah malah sebaliknya, nakmah, siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang makhluk Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang tentunya kita semua tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita agar bagaimana kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, dengan amalan-amalan soleh kita. Jikalau kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka yuk mari kita bersama-sama lekas mengingatkan di dalam diri kita sendiri agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai di dunia ini, sekali lagi. Jangan sampai kita lalai di dunia ini. Apalagi sampai kita berbangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan, berbangga dengan kemungkaran yang kita lakukan. Nauzubillah. Karena kita takut jikalau nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat mautnya, malaikat Israilnya kepada kita, di mana saat itu kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu kita masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah sudah mengutus malaikatul mautnya kepada kita karena waktu kita sudah habis hidup di dunia. Nauzubillah. Nauzubillah. Kita takut akan ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Buat persiapan untuk hari esok. Apa itu? Kematian. Bukan kita tidak boleh menikmati dunia, boleh. Tapi jangan sampai karena dunia kita, karena kelalaian kita di dunia, tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan menangis. Kita kembali dalam keadaan menunggu balasan dari kejahatan, dari kemurkaan, dari kelalaian yang kita lakukan di dunia ini. Nauzubillah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama selalu berusaha sekali lagi mengajak diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita bersama untuk jangan sampai kita lalai di dunia ini. Jangan sampai kita lalai di dunia ini. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang Allah pinta dari kita sebenarnya. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dalam surat Al-Kautsar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah. Banyak. Saking banyaknya, jikalau kita manusia menghitung nikmat tersebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah yang dhaif saat ini, tak perlu kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, memberikan manfaat kepada sesama manusia di dunia ini.
Karena itulah yang nanti punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti inilah yang insyaallah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bergembira. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah, taat. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga orang-orang yang beramal saleh, lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Bagi mereka akan Allah siapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu, Allah tahu bahwasanya kita manusia ini terkadang banyak lalai. Maka oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwasanya diri kita banyak lalai, yuk mari cepat-cepat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Salat, sebagaimana dalam surat Al-Kautsar. Fashalli. Salat. Ampunan Allah berikan kepada kita insyaallah. Bukan cuma ampunan, Allah pun akan memberikan wa ajrun azim, balasan yang besar kepada kita. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang mukmin yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang besar kepada mereka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua nanti tatkala kembali kepada Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saat ini Allah sudah memberitahukan kepada kita. Allah sudah memberitahukan, menggambarkan kepada kita dan juga memberikan contoh suri tauladan buat kita manusia. Agar apa? Agar kita ini dalam kehidupan kita ini selalu terarah, selalu berusaha menegakkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang pertanyaannya, mau enggak kita? Bagaimana kita saat ini? Maka oleh karena itu mari bersama, jikalau kita merasa saat ini kita masih belum maksimal dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa saat ini masih sedikit sekali amalan-amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini, masih sedikit sekali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang memberikan manfaat kepada orang lain, mari yuk kita bersama-sama perbaiki itu. Mari kita bersama-sama sekali lagi perbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Kita berdoa bersama semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita pada akhirnya nanti insyaallah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dengan apa? Dengan amalan kita, ibadah kita insyaallah. Ketika iman, ketika ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas dan juga amalan-amalan soleh itu kita ikhlas melaksanakan dalam mencari ridha Allah, maka insyaallah Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita, kebahagiaan buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.